Welcome to my channel. Halo, selamat datang kembali di channel Bung Harpa. Selamat hari Minggu juga dan salam sehat buat teman-teman semua. Jadi seperti biasa, raport pemain Timnas Abroad ini akan menjadi salah satu segmen yang rutin akan naik atau tayang di channel Bung Harpa. Memang sebelum ini banyak yang DM gua atau menyarankan, memberikan masukan untuk mengangkat soal artikel di TV One ya kalau nggak salah ya, tv1news.com atau apa, terkait dengan bocoran atau sudut pandang pertemuan di antara tim atau tim talk yang dipimpin oleh Jay Itzes ya. Kemudian dia memberikan sudut pandang yang akhirnya mengundang pro dan kontra. Nah, tapi gue nggak mau bahas itu ya. Kalau mau bahas itu memang enak dan bahkan mungkin banyak yang nonton ya karena viral dan lain-lain. Tapi gue akan bahas nanti setelah ini soal itu, bukan soal isinya, tapi soal aspek jurnalistik di balik itu semua. Jadi clue-nya adalah dilema antara profesionalisme dan juga nasionalisme. Nah, lebih ke situ sih gitu. Jadi bukan untuk ngebahas soal wah ini memecahkan tim atau apa segala macam, enggak. Tapi itu nanti aja teman-teman. Jadi gua hanya prolog aja. Kita akan kembali fokus bahas soal raport pemain di dunia, bukan hanya di Eropa ya, ada di Asia juga ya. Asnawi salah satunya. Dan seperti biasa juga, namanya terima raport pasti ada yang raportnya bagus, ada yang raportnya biasa aja, dan juga ada yang harus hair ya, atau nggak main atau cadangan. Nah, tapi semuanya ini macam-macam. Itu akan kembali lagi ke sudut pandang teman-teman semua. Jadi gua akan menghadirkan data, fakta, dan statistik. Ya mungkin agak sedikit ada opini yang akan gue sematkan di sana ya. Oke, kita mungkin mulai dari Rafael Strijk dulu. Timnya ini di A-League memang agak mengering-ngering sedap ya, karena saat ini ada di peringkat paling bawah, Brisbane Roar, dan dari 4 pertandingan itu sama sekali belum meraih kemenangan satu pun, bahkan nggak ada 1 poin pun nggak. Jadi selalu kalah dalam 4 pertandingan terakhir. Meskipun di pertandingan terakhir itu yang berlangsung kemarin, Strijk dapat minute play lumayan 21 menit. Jadi dia masuk menggantikan Waddingham di menit ke-69, meskipun tidak bisa memberikan impact atau tidak bisa membantu Brisbane Roar atau Queensland Roar dari kekalahan ya. Tapi nggak apa-apa, selama dia fit, bugar, tidak cedera, dan setidaknya mendapatkan minute play. Jadi dia dapat mungkin sekitar 21 sampai 25 menit ya, tergantung berapa injury time-nya. Jadi ya kita masih lumayan seneng lah. Artinya kalau nilai mungkin 6. Nah seperti itu kira-kira ya. Ya pemain lainnya juga yang kemarin sudah main, kita mungkin terbang kali ini biar runtun aja ya dari Australia. Ya kita seberangin dulu Indonesia, kemudian kita ke Thailand. Jadi kemarin Asnawi juga main. Ya walaupun Asnawi di batch November ini tidak dipanggil oleh Sintayong, tapi tetap kita harus pantau. Jadi kemarin dia juga masuk di menit ke-51. Nah sayangnya saat dia masuk justru timnya malah kebobolan dan akhirnya berujung pada skor 1-1 ya. Jadi ini agak sedikit disayangkan, karena tetap juga ya kita perlu memastikan tim-tim yang dibela oleh para pemain kita ini diaspora itu bisa menghasilkan. Jadi Port FC ditahan imbang oleh Uthai Thani 1-1, dan ini membuat posisi Port FC harus terseok di peringkat ketiga ya. Waktu itu sempat di peringkat 1-2, sekarang peringkat ketiga. Kita mungkin skip Korea Selatan ya, karena belum ada hilalnya di Pratama Arhan, nggak tahu sampai kapan main. Kita ke Italia Bang Jaya nanti malam ya. Jadi nanti gua akan share juga ke teman-teman beberapa pemain yang hari ini akan main malam ini. Jadi mungkin gua akan live reaction. Jadi ada Jay Itzes main dini hari jam 2.45, Calvin Verdong 18.15, Sandy Walsh 19.30, Nathan Chow timnya ya Swansea main jam 22.00. Jadi dan Kevin Dix mungkin masih cedera ya. Jadi nggak akan kita ulas. Jadi mainnya, tapi timnya jam 00.00 mainnya atau jam 12 malam nanti. Ini beberapa pemain yang kemungkinan besar atau timnya akan tampil malam ini. Nah, kita ke Belgia dulu mungkin ya. Belgia ke Challenger Pro League, di sana ada Sean Patinama
Ya ini Sen Patinama hasil pertandingannya sih favor ke Eupen. Ya menang 4-0, tapi sayang ya San Patinama dicadangkan sama sekali, jadi kita nggak bisa ngelihat performa dia. Mungkin aja gara-gara balik dari international break. Jadi ini bukan hanya di Indonesia sebenarnya. Jadi perlu teman-teman juga menilai secara fair, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Jadi memang pada umumnya tim-tim yang pemainnya baru saja menjalani kewajiban membela negaranya di international break, terutama yang di Far East atau Timur Jauh atau di Amerika Latin yang penerbangannya belasan puluhan jam, itu besar kemungkinan dia di pertandingan yang pertama sekali itu akan dicadangin atau tidak main full karena masih letih pulang balik penerbangan. Mungkin kalau di total bisa 40 jam kalau ke Indonesia ya. Misalnya kayak kemarin para pemain diaspora itu dia ke Indonesia, balik lagi ke Eropa itu bolak-balik 40 jam lebih. Belum lagi dia main segala macam. Jadi biasanya diistirahatin ya, kecuali memang fit banget. Jadi Sen Patinama tadi ya, jadi masih dicadangin ya nggak apa-apa lah. Yang penting dia fit, dan sebelum ini pun sebelum international break dia cukup rutin lah dapat starter, minute playnya banyak. Itu masih di Belgia. Kalau Sandy Walsh nanti baru main jam 19.30. Ada Ragnar. Nah Ragnar ini juga sama. Walaupun dia memang mainnya menit ke 77, tapi ya lumayan ya main, berarti dapat sekitar berapa? 13 menit ya, 13 menit, dan timnya bermain imbang 1-1 ya, 1-1. Dan mungkin yang menjadi keresahan atau yang sayangnya setelah dia masuk malah timnya kebobolan gitu, jadi 1-1 ya. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi selama dia fit, selama dia dikasih minute play ya kita senang-senang aja. Jadi total dia dapat sekitar 15 menit mungkin ya, jadi 13 menit waktu normal plus injury time itu sekitar 15 menit lah, lumayan. Itu dari Belgia. Kita kemana ya? Kayak ke Inggris dulu apa ke Belanda? Mungkin ke Belanda ya. Jadi ke Belanda kemarin ada 2 pemain yang tampil di kesempatan hari Sabtu malam. Jadi Tom Hai, timnya ini lagi-lagi memang seperti biasa ya. Jadi walaupun timnya itu kalah ya, tapi Tom Hai main sangat luar biasa. Jadi timnya kalah 3-0 dari Go Ahead Eagles. Ya seperti biasa, ini tim memang ya mohon maaf ya busuk, tapi Tom Hai ini benar-benar bersinar sendirian gitu ya. Dan kemarin gue mencatat yang paling menarik ini data, bukan A1 ya, tapi data primer istilahnya, karena gue mencatat secara statistik. Sayang nih angkanya nggak seksi ya, nggak bisa bikin clickbait. Jadi dia melakukan nih teman-teman ya 9 kali steal. Ini kalau 10 enak judulnya ya. Tom Hai catat 10 steal gitu. Luar biasa, 9 kali steal dalam satu pertandingan. Gua nggak tahu apakah pernah ada catatan di dunia nih, kalau yang suka statistik ya, seorang pemain itu melakukan steal dalam satu pertandingan itu 9 kali, dan bahkan dia melakukan 7 kali steal dalam waktu sekitar 30 menit. 7 kali steal. Luar biasa ya. Kemudian 2-nya lagi itu dilakukan di akhir babak pertama, kemudian 1 lagi di awal babak yang kedua sebelum akhirnya ditarik keluar di menit ke-76 atau 77. Jadi again ini sebenarnya pertandingan kemarin itu semakin menjelaskan satu hal teman-teman ya. Jadi satu, Tom Hai itu adalah pemain yang sangat cerdas. Jadi kalau disematkan kata profesor itu memang gue rasa itu sangat pas ya. Jadi steal itu pasti, kalau dia bisa steal itu bukan melulu soal fisik, soal speed ya, tapi juga soal kecerdasan. Bagaimana dia reading the game, membaca juga karakter orang. Ya kayak kemarin gue misalnya, ini agak personal dikit ya. Gue main bola fun football dengan orang yang jauh lebih muda dari gue, kenceng, tapi berapa kali gue bisa cover. Ya, kenapa? Bukan karena gue cepat atau kuat, ya, tapi karena gue mempelajari, oh karakternya begini nih, dia pasti selalu buang ke kanan shooting. Ya udah, gue tungguin di sana dan gak bisa gerak. Nah, jadi sekali lagi ya sepak bola itu kalau kita ingat kata Pirlo ya, itu yang bermain otak, kaki itu hanya alatnya aja atau toolsnya. Dan itu yang ditunjukkan oleh Prof Toha kemarin. Jadi ini kembali menegaskan bahwa dia adalah pemain yang sangat cerdas. Dan kalau dibilang dia nggak bisa main 90 menit, iya, tapi bukan karena dia lemes, tapi karena dia juga banyak melakukan pertahanan. Naluri dia juga ada, tanggung jawabnya dia. Nah makanya gue kemarin denger podcast ini agak sedikit, bukan lantur ya, tapi agak sedikit melebar.
Mungkin teman-teman juga udah ngeliat ya podcast dia mengatakan intinya dia tuh nggak punya bakat untuk memimpin gitu. Gue nggak ngerti soal memimpin gitu ya. Orangnya kan kelihatannya kayak ya easy going, santuy segala macem. Tapi kalau gue lihat justru dialah di antara para pemain tim nasional Indonesia saat ini di luar Bang Jai yang punya potensi untuk jadi pelatih hebat karena dia benar-benar bisa membaca permainan gitu. Nah, balik lagi soal stamina tadi, ya kenapa dia akhirnya kalau di timnas di Almer City juga jarang bermain 90 menit karena dia juga bukan hanya menyalurkan bola ke depan tapi juga ikut bertahan, dan bertahan itu lebih capek daripada menyerang. Kenapa? Karena lu berpikir, menganalisa, men-screening sehingga itu lebih mudah melelahkan. Jadi ini menurut gue bukan soal staminanya jelek, enggak, karena tugas dia itu banyak dan dia punya naluri juga selain mengalirkan bola ke depan, bertahan. Ya itu agak lumayan panjang. Kemudian kita ke Hilgers kemarin tampil 90 menit, permainannya firm seperti biasa walaupun kebobolan, tapi ada kartu kuning juga di akhir babak pertama dan kita senang. Ya artinya dia sudah pulih dari cedera. Mudah-mudahan ini bisa terjaga sampai nanti ya, tanggal 20 Maret ya. Kita akan menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia nanti. Ya karena kita sangat membutuhkan Hilgers mengingat Justin Hubner nanti akan cedera lagi. Cedera akan absen. Jadi pasti perlu Hilgers karena dua pemain hampir pasti akan menjadi milik Bang Jai dan juga Rizky Ridho. Itu dari duo H udah ya, Hilgers dan juga Haye. Sekarang kita kemana? Menyeberang ke Calvin Verdong nanti malam mainnya. Hubner juga nanti Selasa di Wolves Under 21, Selasa dini hari jam 2. Kemudian kita ke Inggris, kita menyeberang ke Inggris. Di Inggris ini Nathan nanti malam main ya. Kemudian si Marcelino Ferdinand. Nah ini the one and only yang posenya akhirnya digunakan oleh produsen semacam software ya dan Informa untuk ngiklanin kursi karena selebrasi gol yang sangat unik. Nah jadi ada perkembangan menurut gua, memang lambat tapi lumayan ya. Jadi udah 3 kali berturut-turut nama Marcelino Ferdinand masuk di DSP atau di cadangan. DSP ini adalah daftar susunan pemain. Ketika menang 1-0 lawan Hull ini sebelum international break, kemudian kalah 1-0 dari Watford, dan terakhir ketika dibantai 6-2 dari Middlesbrough. Jadi ada improvement ya, dari tadinya cuma main U21 kemudian masuk di cadangan 3 kali beruntun walaupun gak dipasang. Nah, dengan dia perform kemarin di GBK menghadapi Saudi, pasti pelatih juga sudah mention lah, pop up di kepalanya untuk opsi memainkan Marcelino di pertandingan berikutnya. Mudah-mudahan, dan kalau kita lihat di pertandingan berikutnya nanti itu Oxford United akan menghadapi Sheffield United. Nah, ini mudah-mudahan ada kesempatan karena Sheffield United ini adalah tim papan atas peringkat kedua. Nah ini kalau sampai dia dapat kesempatan menghadapi tim papan atas Championship, ini akan satu leapfrog atau lompatan yang sangat positif buat karir yang bersangkutan atau karirnya Marcelino Ferdinand atau Marce yang kalian bisa sebut ya. Nah untuk Ivar Jenner di Young Utrecht ini juga seperti yang dalam beberapa kesempatan gue selalu menyampaikan ke kalian, pemain yang sangat sangat penting tapi perannya kadang-kadang tidak terlihat ya. Kemarin dia tampil sangat brilian menurut gue saat menghadapi Saudi. Kemarin dia juga sama namanya saat Young Utrecht itu kalah 3-1 dari Roda JC. Ivar Jenner tidak ada di DSP sama sekali ya, karena mungkin lelah habis dia main sebagai starter lawan Saudi, kemudian terbang 20 jam lebih, jadi mungkin pelatih tidak mendapatkan opsi atau katakanlah output untuk memainkan dia. Nah kira-kira itu ya raport para pemain. Kalau ada yang skip atau kurang mohon maaf, kalian boleh meninggalkan komen soal raport para pemain diaspora, dan habis ini malaman nanti gua akan bikin artikel soal dibalik dilema pekerjaan jurnalistik. Ini ada kaitan dengan artikel di tv1news.com.
Jadi gue nggak mau bahas soal polemiknya, gue nggak mau memperuncing, tapi tentunya ini perlu dilihat dari aspek yang berbeda. Untuk saat ini tapi gue ciao dulu. Terima kasih untuk kalian sudah menonton video gue, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan video-video yang terbaru. Terima kasih dan happy selalu. Bye bye.